Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saya percaya bahwa satu sukacita yang besar bagi kita semua boleh ada pada pagi hari ini untuk sama-sama bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan semua staf Gembala yang mengizinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang, kalau di Indonesia kan agak-agak bingung ya, penyelesaian yang megah ya, begitulah. The Grand Completion. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita buka bersama Alkitab kita di dalam Lukas. Ada 3 teks Alkitab yang akan mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-24. Kita mulai dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Saya ajak kita semua untuk baca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Kita lanjut Bapak Mama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kalau bagian ini saya minta Bapak-bapak saja yang baca buat kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Selanjutnya kita sama-sama akan melihat Markus pasal yang ke-16. Saya hanya mengambil 2 ayat, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-19. Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-19. Kali ini kaum wanita yang baca bagian ini. Markus 16 ayat 15 dan ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terima kasih buat Bapak Mama semua yang sudah membacakan teks-teks Alkitab untuk kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pertama tadi dalam Lukas dan kemudian dalam Kisah Rasul, kita melihat bahwa ada satu, kalau Bapak Mama membaca secara keseluruhan dari pasal 1 dari Kisah Rasul, kita akan ketemu bahwa ada sinkron, ada kaitan antara Lukas dengan Kisah Rasul. Terjalin satu, terlihat bahwa ada hubungan yang dekat ketika kita membaca yang disampaikan oleh kitab Lukas, Injil Lukas, kemudian kita masuk kepada Kisah Rasul. Kenapa? Karena kedua kitab ini ditulis oleh orang yang sama. Kedua kitab ini ditulis oleh Dr. Lukas itu sendiri, sehingga mereka ketika dia menggambarkan, kalau kita membaca di dalam pertama dari pasal pertama dari Lukas, kita menemukan bahwa
tujuan dia menulis kitab itu adalah untuk menceritakan tentang Yesus dan masa hidupnya. Dan gambaran yang dia berikan, kalau kita membaca keseluruhan dari Injil Lukas, kita ketemu bahwa Lukas mau memberi gambaran kepada pembacanya. Kalau kita membaca di situ ada Theophilus, Lukas ingin menggambarkan kepada Theophilus bahwa Yesus adalah anak manusia, anak Allah, tapi dia juga adalah anak manusia. Kemudian kalau kita lanjut kepada Kisah Rasul, merupakan kelanjutan dari kisah yang dia ceritakan dalam Injil Lukas. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saya ingin memberi gambaran kepada kita tentang Injil Lukas. Karena yang menjadi teks utama kita hari ini ada dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ke 53. Di dalam kitab Lukas begitu menggambarkan tentang Yesus dengan keseluruhan kehidupannya. Yesus dengan pelayanannya. Kakak di slide berikut kakak. Ya, kita akan belajar sedikit tentang Yesus dan pelayanannya dalam Injil Lukas. Ternyata tidak begitu jelas. Oke, yang pertama kita melihat bahwa Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia melalui kelahirannya. Kita bisa membaca dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 2 dan sampai pasal 2 ayat yang ke-52. Kalau kita melihat ada silsilah tentang Yesus di dalam Injil Lukas, pada akhir dari silsilah itu Lukas mencatat bahwa Yesus adalah, kalau runtutan terakhir, anak Adam anak Allah. Jadi diturunkan secara baik oleh Lukas untuk menjabarkan betapa Yesus ini adalah anak manusia mulai dari kelahirannya, mulai dari berita kelahirannya sampai kepada dia besar. Kalau kita membaca di pasal 2 ayat yang ke-52 itu bercerita tentang perkembangan kehidupan Yesus. Kemudian di bagian yang kedua dari Injil Lukas di pasal yang ketiga sampai pasal 4 ayat 13, itu merupakan persiapan Yesus dalam melakukan pelayanannya. Kalau kita membaca di situ, ia dibaptis, kemudian akhirnya dia masuk kepada pencobaan di padang gurun. Kemudian kita lanjut di pasal 4 ayat 14 sampai pasal yang ke-9 ayat yang ke-44. Lukas mencatat tentang pelayanan Yesus sebagai sang anak manusia di wilayah Galilea, di mana dia bersama-sama dengan para murid ada di sana, melayani dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Dan pada pasal yang ke-9 ayat 51 sampai pasal yang ke-19 ayat yang ke-27 kita bisa membaca bagaimana orang-orang Galilea, orang-orang Nazaret mulai menolak Yesus. Mereka mulai merasa bahwa bukankah dia ini anak tukang kayu. Dia punya saudara-saudara yang juga orang biasa. Dia anak Yusuf dan Maria. Sehingga mereka mulai menolak dia, menolak setiap ajarannya. Dan kita bisa melihat itu di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 sampai dengan pasal 19 ayat yang ke-27. Dan selanjutnya mulai pasal 19 ayat 28 sampai pasal 23 ayat 56 mulai bercerita bagaimana penolakan itu berujung kepada pengorbanan Yesus yang anak manusia itu dikorbankan. Dan bagian terakhir dari Lukas ini di pasal yang ke-24 berbicara tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas memberi gambaran dengan begitu jelas bagaimana pelayanan Yesus, bagaimana Yesus hidup dari dia lahir sampai pada akhirnya. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius misalnya, atau kalau Injil Matius juga menceritakan tentang kelahiran Yesus, tetapi hanya berhenti pada saat amanat agung, tidak ada bercerita tentang kenaikan. Kalau kita bicara tentang Markus, kita hanya melihat Markus
Markus tidak berbicara secara detail tentang kelahiran, tetapi juga berbicara tentang kebangkitan dan juga kenaikan. Kalau kita baca tadi di Markus pasal yang ke-16, di Injil Yohanes kita tidak menemukan tentang kelahiran dan juga tentang kenaikan Yesus ke surga. Memang ada kematian dan kebangkitan. Tapi kalau kita membaca Injil Lukas, kita mendapat gambaran yang utuh yang disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus dan juga kepada kita semua sampai hari ini. Betapa Yesus lahir, bagaimana Yesus lahir dari manusia, dari perawan yang bernama Maria, sampai pada kematian, kebangkitan, dan juga sampai kepada kenaikannya ke surga. Lukas memberi gambaran yang sangat utuh perjalanan kehidupan Yesus Kristus di muka bumi sampai kepada kenaikannya yang ke surga. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat yang selanjutnya adalah tentang apa yang menjadi akhir pelayanan Yesus di bumi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang membuat dia menjadi yang khusus? Kenapa kenaikan Yesus menjadi sesuatu yang penting? Kenapa kenaikan Yesus? Kenapa akhir dari pelayanan Yesus harus berujung pada kenaikannya yang ke surga? Yang pertama, kita pelajari Bapak Mama bahwa kenaikan Yesus ini merupakan tanda tugas Yesus di bumi sudah benar-benar selesai. Ketika Yesus disalibkan, Yesus mengatakan perkataannya yang terakhir, sudah selesai. Bahasa Yunaninya tetelestai, sudah tuntas, sudah beres. Semua yang merupakan tugas yang diberikan kepadanya untuk menebus dosa manusia, beres di atas kayu salib. Tetapi setelah ia mati di kayu salib, ia bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga, dan ada jeda waktu 40 hari dari kebangkitannya itu, ia hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia masih ada di dunia, dia masih ada di bumi, menunjukkan diri, menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang seperti yang sudah kita pelajari, kita baca bersama-sama di Korintus, di dalam kitab-kitab Injil, kita ketemu bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan selama 40 hari itu setelah kebangkitannya, Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan pada akhirnya setelah 40 hari itu, kalau kita baca di Lukas tadi, Yesus mengajak mereka keluar kota dekat Betania, dan di situ kalau kita baca lagi di dalam Kisah Rasul disebutkan bahwa di Bukit Zaitun Yesus bersama-sama dengan muridnya, dan akhirnya Yesus terangkat ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanda bahwa apa yang menjadi tugasnya untuk datang lahir sebagai anak manusia sudah benar-benar selesai. Sudah selesai, dan bukan hanya bicara kalau kita ngomong mengerjakan tugas, kadang biasanya kita selesaikan tugas kita tapi hasilnya belum tentu betul, belum tentu benar. Kalau kita memberikan tugas kepada seseorang dan dia mengerjakan tugas, belum tentu itu benar-benar sesuai. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, mau memastikan bahwa yang tugas yang Yesus kerjakan sebagai anak Allah, sebagai anak manusia di muka bumi, benar-benar selesai dengan sempurna, dengan tuntas. Karya penebusannya, kebangkitannya, semua untuk menebus dosa manusia, untuk memberi kemenangan atas dosa bagi manusia, dan kenaikannya menunjukkan bahwa dia sudah melakukannya dengan sangat sempurna. Yang kedua, bahwa kenaikan merupakan tanda bahwa kemuliaannya sebagai Tuhan yang ia tinggalkan kembali. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesus lahir sebagai anak manusia, ia meninggalkan kemuliaannya. Kalau bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam Efesus mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya, menganggap kehinaan menjadi setara dengan manusia merupakan sesuatu yang penting, sehingga milik kealahannya dia rela meninggalkan itu semua karena mau taat dan juga karena mau menyelamatkan umat manusia. Yesus meninggalkan kemuliaannya.
Saya berpikir kalau Yesus lahir sebagai manusia dalam kemuliaan, Maria tidak sanggup untuk melahirkan Yesus. Karena begitu luar biasa kemuliaan Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk berdiri berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga ia harus meninggalkan itu semua dan lahir sebagai manusia sederhana. Lahir di kandang yang hina. Supaya apa? Untuk menyelamatkan kita. Ia meninggalkan itu semua. Dan ketika ia naik ke surga dalam pembacaan kita tadi. Di dalam Lukas, di dalam Kisah Para Rasul lebih jelas lagi di situ dikatakan bahwa Yesus terangkat ke surga di dalam kemuliaannya. Kemuliaannya sebagai Tuhan kembali ia terima pada saat ia naik ke surga. Yang ketiga, tanda kenaikan Tuhan merupakan tanda Bapa mempermuliakan atau bahasa lainnya meninggikan Yesus. Saya ajak kita baca ayat-ayat ini, Efesus pasal yang pertama, tidak ada di slide Bapak Mama, karena saya ingin kita buka-buka Alkitab. Kita baca dulu dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Saya mau baca buat kita semua Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu, dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita melihat bahwa segala kuasa, segala kerajaan dan apapun semuanya tunduk di bawah kaki Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, dia kembali ke surga, Bapa mempermuliakan dia. Kita melihat di situ bahwa Bapa memberikan posisi duduk di sebelah kanannya. Dan setelah itu dia melebihi dari segala sesuatu. Bapa meninggikan dia, Bapa mempermuliakannya. Kita lihat lagi ayat yang senada yang disampaikan juga oleh Paulus dalam Filipi pasal yang kedua. Dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya baca selanjutnya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ketika Yesus naik ke surga, membuktikan kepada kita semua bahwa Bapa mempermuliakan dia. Bapa meninggikan dia dengan memberikan segala kuasa ada di bawah kakinya. Dalam Efesus, di dalam Filipi dikatakan bahwa dalam namanya tidak ada nama lain yang lebih tinggi dari nama Yesus. Namanya adalah nama di atas segala nama. Tidak ada satu kuasa baik di bawah bumi, di dalam bumi, di atas bumi yang penuh kuasa seperti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat gambaran ini bahwa Bapa sangat mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bapa sangat meninggikan dia melalui setelah Yesus naik kembali ke surga. Yang keempat, kekhususan dari akhir pelayanan Yesus di bumi, kita melihat yang keempat adalah tanda dimulainya pekerjaan Yesus
sebagai imam besar dan sebagai pengantara atau pengantara bahasa yang lain. Kita lihat bersama-sama dalam Ibrani. Sekali lagi tidak saya taruh di slide karena saya pingin kita buka-buka Alkitab. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita memiliki imam besar yang lebih dari imam besar yang lain. Sehingga disampaikan oleh penulis Ibrani, kita memiliki imam besar agung. Kenapa? Karena dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Berbeda dengan imam-imam besar. Kalau kita membaca di dalam Ibrani, kita melihat bahwa penulis Ibrani begitu banyak melukiskan bagaimana Yesus lebih tinggi dari segala sesuatu. Dia menggambarkan Yesus lebih tinggi dari Musa, Yesus lebih tinggi dari Harun, Yesus lebih tinggi dari Melkisedek. Dia menggambarkan bahwa Yesus lebih dari semua tokoh-tokoh Yahudi yang dianggap bahwa mereka adalah orang-orang hebat, mereka adalah orang-orang luar biasa. Dan yang bagi kita pada pagi hari ini dikatakan bahwa kenaikan Yesus merupakan awal mula pelayanan Yesus sebagai imam besar bagi kita. Dialah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita, menolong kita di dalam kesesakan. Bahkan di dalam ayat 16 bilang bahwa supaya kita mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Dia yang berdiri bagi kita. Bagian yang berikut bahwa Yesus juga bertugas sebagai pengantara kita. Kita lihat dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Saya bacakan buat kita. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita sudah tahu kisah tentang ini, kenapa manusia perlu pengantara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia berusaha untuk bisa selamat. Kita sudah mendengar berulang kali mengenai hal ini, bahwa semua usaha untuk mencapai keselamatan menurut cara manusia tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Bahkan ketika di dalam perjanjian lama ada korban-korban yang diberikan untuk mempersembahkan kepada Tuhan, tapi itu juga harus dilakukan berulang kali setiap waktu. Kalau kita membaca kitab Taurat, kita akan merasa bahwa capek sekali. Ketika melakukan ini, kita harus mempersembahkan korban. Ketika melakukan kesalahan, kita harus datang kepada imam persembahkan korban. Dan itu akan berlangsung berulang-ulang kali. Saya membayangkan kalau saya hidup masa itu terlalu susah. Karena setiap waktu datang pengakuan dosa kepada imam dan kita membawa persembahan untuk dipersembahkan setiap hari. Dan saya merasa bahwa kita manusia adalah manusia yang setiap hari melakukan kesalahan. Tidak ada satupun dari kita yang merasa bahwa suatu hari dia bersih. Pasti ada saja kesalahan yang kita buat. Dan setiap kali kita melakukan kesalahan harus datang ke imam, bawa persembahan kita untuk dipersembahkan sebagai korban untuk penghapusan dosa. Dan pada akhirnya nanti kalau kita baca di dalam imamat, kita ketemu bahwa ada pada saatnya ada semua dosa satu bangsa mereka meletakkan tangan ke kambing lepas di hutan belantara. Imam melakukan itu untuk mentahirkan dosa satu bangsa. Sesuatu yang berulang-ulang dilakukan.
Dan itu memakan waktu dan itu memakan biaya karena harus ada korban-korban yang dipersembahkan. Dan itu tidak sempurna, tetapi akhirnya disempurnakan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan setelah Yesus mati, dialah yang menjadi pengantara antara kita. Dalam Timotius itu mengatakan bahwa antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus, dia yang menjadi pengantara kita yang sempurna. Tidak ada lagi korban-korban yang perlu kita persembahkan seperti yang terjadi dalam perjanjian lama. Semuanya sudah dituntas, diselesaikan oleh Yesus, dan dia menjadi perantara kita satu-satunya. Dulu ada para nabi, ada para imam yang jadi perantara antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Tetapi kali ini cuma ada satu, seperti yang disampaikan oleh Timotius, pengantara yang esa. Hanya dia satu-satunya pengantara yang sempurna bagi manusia dan bagi Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita baca lagi dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Berkaitan dengan Yesus sebagai pengantara. Saya baca buat kita. Karena itu ia, yaitu Yesus, adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dia mati untuk menebus segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan dialah yang menjadi pengantara kita. Dialah yang membenarkan kita. Kita sudah belajar minggu lalu tentang pembenaran dalam Kristus. Kita sudah belajar bagaimana kedudukan kita dalam Kristus. Itu semua dia lakukan sebagai pengantara kita. Ketika dia ada di surga, dia menjadi pengantara kita ketika kita berdoa. Makanya doa-doa kita selalu kita akhiri bilang di dalam nama Yesus, karena dialah pengantara kita satu-satunya. Seperti yang disampaikan di dalam 1 Timotius tadi. Dia pengantara yang esa, pengantara satu-satunya. Tidak ada lagi pengantara yang lain yang membuat kita terhubung dengan Allah. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Baik Bapak Mama, kita lanjut. Maaf kalau hari ini agak teologis sedikit ya. Kita lanjut, saya baca ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, saya baca ulang buat kita. Markus pasal yang ke-16 ayat 15 dan 19. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kita lanjut ke Kisah Para Rasul. Saya tambahkan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, 8 dan 9. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Saya stop di situ karena kalau kita baca selanjutnya ada penjelasan-penjelasan berikutnya. Kita lanjut ke ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya mau menyampaikan dari dua bagian teks Alkitab ini mengenai dua hal yang Yesus lakukan sebelum ia benar-benar terangkat ke surga. Yang pertama yaitu perintah. Ada dua perintah yang ia berikan. Kalau di dalam Markus kita mengenal dengan di ayat yang tadi yang kita bacakan di ayat yang ke-15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Kalau oleh Matius dijabarkan lebih jelas lagi yang kita kenal sebagai amanat agung di pasal 28 mulai dari ayat yang ke-20. Jadi kalau semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kalau kita baca seterusnya dari ayat yang ke-16 dan seterusnya dikasih tahu juga kepada kita. Kalau mereka yang percaya harus dibaptis dan selanjutnya. Sebelum Yesus benar-benar terangkat ke surga, ada dua perintah yang diberikan. Yang pertama untuk memberitakan Injil. Menjadi tugas yang dititipkan Yesus kepada semua murid pada waktu itu. Bahwa mereka harus memberitakan Injil. Bahkan Markus menjelaskan kepada segala makhluk. Bukan bangsa saja, makhluk. Kalau kita beberapa waktu yang lalu waktu saya khotbah tentang kematian, bahwa seluruh dunia membutuhkan keselamatan, membutuhkan Yesus sebagai penyelamat. Sehingga berita keselamatan itu bukan hanya bagi manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Semua, karena kalau kita ingat lagi yang disampaikan waktu itu bahwa dunia ini tidak ada dalam tatanan yang benar gara-gara dosa. Dan keselamatan dalam Kristus itulah yang membuat ini semua bisa kembali teratur sesuai dengan yang seharusnya. Beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Mama masih ingat, Bapak Paul pernah menjelaskan tentang, waktu itu kita masih di gereja yang lama, belum gereja ini. Bapak Paul menjelaskan bagaimana kedudukan hierarki yang sebenarnya pada saat sebelum manusia jatuh dalam dosa, kemudian ketika dosa ada dan pada saat Yesus ada, bagaimana posisi yang seharusnya dijelaskan pada waktu itu diatur kembali sesuai dengan tatanan yang seharusnya, sehingga pergilah memberitakan Injil kepada segala makhluk menjadi tugas kita semua, menjadi sesuatu yang harus kita lakukan bukan hanya kepada manusia, tapi semua makhluk berhak mempunyai kedudukan yang sama untuk mendengar tentang kebenaran Injil ini. Karena semua perlu diperdamaikan dengan Allah gara-gara dosa. Semua makhluk perlu diperdamaikan dengan Allah karena dosa. Karena itu Yesus bilang kepada para murid, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah yang kedua yang Yesus sampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi, jangan meninggalkan Yerusalem. Kalau kita baca selanjutnya, kalau kita baca janji-janji Yesus baik itu dalam kitab Injil, di dalam Yohanes berulang kali disampaikan bahwa pada akhirnya ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan datang untuk menemani kita sebagai orang percaya, menemani para murid pada waktu itu, para rasul pada waktu itu untuk bersama-sama dengan mereka melakukan tugas ini, melakukan misi ini, melakukan perintah yang merupakan perintahnya yang terakhir ini, pergi untuk memberitakan Injil. Mereka akan menerima kuasa sama seperti yang disampaikan di dalam Kisah Rasul. Mereka menerima kuasa untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan mulai dari Yudea sampai ke seluruh ujung bumi. Sebelum akhir benar-benar Yesus meninggalkan dunia, dia memberikan dua perintah ini. Dan kalau orang memberikan sesuatu di akhir, berarti itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang sangat-sangat penting. Memberitakan Injil kepada segala makhluk merupakan satu hal yang sangat-sangat penting. Memberitakan tentang Yesus kepada siapapun yang kita temui, kepada siapapun yang kita jumpai, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Karena ini menjadi pesan terakhir Tuhan, perintah terakhir Tuhan bagi kita. Saya percaya bahwa ketika kita memiliki orang tua yang sudah mulai tua, kita sudah mulai merasa bahwa wah ini orang kita pun bapak, kita pun orang tua sudah mungkin sudah hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Biasanya kita semua mulai tanya-tanya mau kasih pesan apa, ya toh? Ini tanah siapa yang nanti pakai?
Kan itu kasar kesederhananya begitu. Ini pembagian, yang ini siapa punya. Itu sudah ada pesan-pesannya memang. Ini mau bagaimana, itu mau bagaimana. Kita mulai tanya-tanya memang karena kita tahu itu penting untuk dibicarakan sebelum akhirnya orang-orang yang kita kasihi ini menutup mata. Supaya ke depan tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran-pertengkaran, ya kan? Dan kita merasa bahwa pesan-pesan itu penting. Dulu kita pakai catat, ya toh. Sekarang soal ada HP bisa kita rekam. Supaya kita jangan lupa, rekam dan pegang sama-sama. Itu menjadi sesuatu yang penting. Dulu ini juga pernah juga ini menjadi penting sehingga perlu diakta notariskan. Ditulis dengan jelas, disahkan dengan notaris yang jelas untuk menyatakan bahwa ini penting. Kita punya semua ada di sini. Perintah penting itu tercatat di dalam Alkitab. Bahwa kita harus memberitakan Injil. Ini merupakan perintah yang penting. Perintah kedua yang tak kalah penting, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena di Yerusalemlah pencurahan Roh Kudus itu diberikan. Jangan meninggalkan Yerusalem karena kita membutuhkan Roh Kudus dalam melakukan seluruh perjalanan misi kita. Perjalanan kehidupan kita perlu Roh Kudus. Karena itu bilang jangan meninggalkan Yerusalem. Selain perintah yang berikut, kita baca dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 dan 51. Itu salah ketik, 61, padahal 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya suka kasih warna berbeda. Hal yang kedua yang Yesus lakukan sebelum ia terangkat ke surga adalah memberkati. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, kata memberkati ini kalau kita telusuri artinya mengucapkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Kalau itu sesama manusia. Tetapi kalau dikatakan Tuhan yang memberkati, maka ia memberi mereka nikmat dan menganugerahkan kebahagiaan kepada mereka. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kalau kita melihat balik ke perjanjian lama, imam bertugas memberkati umat Tuhan setelah mereka membawa persembahannya kepada Tuhan. Tujuannya membawa persembahan ke Tuhan dan diberkati oleh imam adalah pengakuan bahwa hasil jeripaya yang mereka lakukan, hasil yang mereka bawa datang kepada Tuhan tidak sebanding dengan kemampuan atau usaha mereka. Artinya begini, bahwa ketika kita datang membawa persembahan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mengakui bahwa berkat yang kita terima lebih dari semua yang pernah kita harapkan. Karena kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita tidak sanggup menerima semua berkat-berkat itu. Dan imam bertugas untuk memberkati semua orang yang datang memberkati, membawa persembahannya kepada Tuhan. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sebelum Yesus terangkat, Yesus memberkati murid-muridnya. Dan pada saat dia sedang memberkati itulah dia terangkat ke surga. Karena Yesus tahu bahwa menjalankan misi ini, tugas terakhir mereka memberitakan Injil, mereka tidak bisa melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak bisa melakukannya dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka sudah mengenal Yesus, hidup lama dengan Yesus. 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan mujizat demi mujizat. Yesus sudah mengurapi mereka. Mereka pernah menginjil dan memberitakan Injil. Dan mereka juga pernah melakukan mujizat-mujizat. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya dengan kemampuan mereka sendiri. Sehingga sebelum Yesus berangkat,
pergi, terangkat ke surga, Yesus memberkati mereka untuk memberi kekuatan kepada mereka, untuk memberi penghiburan kepada mereka, untuk memberi semua yang mereka butuhkan dalam melakukan perintah memberitakan Injil. Saya percaya bahwa kita semua mengakui ini. Kalau bukan berkat Tuhan, kita tidak mampu. Pemazmur Amsal mengatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya Tuhan, bahkan pemazmur bilang, sia-sia orang mengawal kota mendirikan rumah kalau bukan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kalau ini ada di slide. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kata mengaruniakan dalam terjemahan bahasa Inggris, dia mengatakan bahwa bless, sama dengan kata yang dipakai yang tadi kita baca di dalam Lukas tadi. Yesus memberkati, kata yang sama. Tuhan memberkati kita, memberikan kepada kita berkat rohani di dalam surga. Nanti kalau kita baca selanjutnya di dalam Efesus kita ketemu berkat rohani itu yang dimaksudkan itu apa. Di situ akan terlihat dengan jelas. Tetapi intinya bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ia melakukan dua hal. Yaitu pertama dia memberikan perintah. Yang kedua dia memberkati murid-muridnya. Memberkati ini untuk menguatkan perintah yang dia sampaikan. Selanjutnya kita baca lagi dalam Lukas tadi. Lukas pasal 4 kita lanjut tadi sampai ayat 51. Sekarang kita lanjut kepada ayat yang ke-52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagian terakhir dari khotbah saya yang saya ingin bagikan bagi kita semua, yaitu tentang respon para murid. Dan ini haruslah yang menjadi respon kita ketika kita merayakan, memperingati kenaikan Yesus ke surga. Sama seperti para murid di pasal yang ayat yang ke-52 dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepadanya. Yang pertama kita perlu menyembah Tuhan. Kata sujud menyembah adalah kata yang sama yang kita sudah pelajari tentang penyembahan, yaitu proskuneo. Menyembah berlutut di bawah tanah, cium tanah. Karena kita menghargai, menghormati, mengakui kebesaran Tuhan. Mengakui bahwa dia Tuhan satu-satunya yang layak untuk dipuji dan disembah. Kita belajar kalau kita melihat dengan cara Yesus terangkat ke surga, tidak heran dengan cara itu membuat murid-murid takjub, membuat murid-murid takluk untuk bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Di perayaan kenaikan Yesus pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Saya sangat senang. Saya tidak tahu pujian yang mereka pilih dan sebagainya. Tetapi saya sangat senang bahwa itu sejalan dengan hal yang akan saya sampaikan pagi ini. Bahwa kita perlu menyembah Tuhan di hari ini. Di dalam perayaan kita memperingati kenaikan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam pentabisan bait suci di dalam Tawari, kita ketemu bahwa tidak ada satupun yang sanggup berdiri di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang dengan kemuliaannya untuk pada saat pentabisan itu mereka semua sujud menyembah kepada Tuhan. Hal yang sama ketika para murid melihat Yesus terangkat ke surga, mereka sujud menyembah kepada Tuhan karena Yesus terangkat dalam kemuliaan yang luar biasa dan tidak mereka tidak sanggup untuk melihatnya, tetapi mereka harus berlutut menyembah karena betul-betul Tuhan pergi dalam kemuliaannya. Yang kedua kita membaca di dalam ayat yang ke-52 itu juga bahwa mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Pada waktu Natal kemarin saya berbicara tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan bicara tentang para gembala yang bersuka cita. Saya melihat betapa Lukas ini sangat konsisten dengan beritanya karena dia ngomong tentang bersuka cita di awal kelahiran Yesus dan di akhir dari pelayanan Yesus di dunia ini dia kunci juga dengan sukacita. Bapak Mama yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami di Rayon B baru belajar tentang bersukacita. Bersukacita bukan berbicara tentang keadaan sekeliling. Sukacita yang sejati itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kata yang dipakai menggambarkan sukacita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling tidak bisa mencuri sukacita kita. Tidak bisa mengambil sukacita kita. Karena sukacita kita itu bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. The great joy, kalau kita membaca terjemahan ini, mereka pulang dengan sukacita yang besar. Sukacita ini bukan berbicara tentang karena sekeliling, tapi bagaimana mereka dengan Tuhan, yaitu mereka melihat sendiri Tuhan naik ke surga dan juga mereka meyakini bahwa semua yang Tuhan firmankan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menggenapi semua yang Tuhan sampaikan kepada mereka ketika Tuhan Yesus hidup dengan mereka. Mereka melihat bahwa Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan itu ya dan amin tergenapi. Melalui kenaikannya itu terbukti. Sehingga mereka beriman bahwa Tuhan akan melakukan semua yang Ia perintahkan, Ia sampaikan, Ia firmankan. Karena itu mereka pulang dengan sukacita. Sesuatu yang luar biasa. Kita kalau berpisah dengan orang pasti sedih. Ya toh? Pasti sedih. Ditinggalkan orang yang hidup dengan kita, pasti kita sedih. Pasti kita tidak ada sukacitanya. Ya toh pasti menangislah. Saya jadi teringat waktu beberapa tahun yang lalu Ben Ingram tinggal dengan kami 3 bulan di Soe. Ketika dia pulang itu kami berdua berpisah cukup lama. Semua orang masih tunggu kami karena dia cukup dekat sepanjang dia hidup. Dia 3 bulan ada di Soe. Sampai semua bilang kita kasih waktu. Saya antar ke bandara, kita kasih waktu karena mereka berdua sepanjang 3 bulan itu mau apa-apa dia selalu konsultasi tanya semuanya dengan saya. Sehingga itu perpisahan yang sedih. Bagi saya itu sedih. Tetapi kita melihat bahwa murid-murid yang 3,5 tahun hidup dengan Yesus, ketika Yesus pergi, Yesus meninggalkan mereka bersuka cita. Sesuatu yang terbalik. Sama dengan akar kata ini, harusnya mereka sedih. Tapi karena sukacita bukan dipengaruhi oleh keadaan, sukacita karena hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga mereka tidak bersedih, tetapi mereka bersukacita. Karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya, bahwa Tuhan yang mereka percayalah Tuhan yang benar, Tuhan yang menggenapi janji, Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang meninggalkan mereka terangkat ke surga untuk menjadi penguasa atas segalanya. Dan Tuhan yang sama juga dia akan datang kembali. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Sehingga mereka pulang dengan sukacita. Bukan dengan bersedih, padahal mereka baru ditinggalkan oleh gurunya. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar cerita tentang Elia dan Elisa. Bagaimana Elisa bersikap ketika Elia mau pergi. Tetapi kita melihat bahwa murid-muridnya bersukacita. Karena ada hubungan mereka dengan Tuhan. Iman mereka makin luar biasa kepada Yesus. Ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri kenaikan Tuhan. Yang terakhir, respon para murid. Kalau kita baca tadi, mereka kembali ke Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus. Kalau kita baca tadi di ayat yang ke-53 dikatakan bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Respon mereka kembali ke Yerusalem
Dan dikatakan mereka ada senantiasa di bait Allah. Kalau kita lihat lagi, kayak saya bilang tadi, Lukas ini konsisten. Dia memulai dengan kelahiran Yesus, dan Yesus dibawa ke bait Allah ketika Yesus berumur 8 hari. Dan ketika Yesus sudah selesai menyelesaikan tugasnya di bumi, murid-murid kembali lagi ke bait Allah. Mereka ada di sana memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu belum semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan. Ketika mereka datang memuliakan Yesus di bait Allah, membawa iman mereka datang ke bait Allah untuk memuji menyembah Tuhan di bait Allah, itu menjadi tantangan yang besar buat mereka. Kita ingat bahwa tidak semua orang Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi mereka ada di bait Allah, tempat penyembahan terbesarnya orang Yahudi. Mereka ada di sekeliling orang Yahudi, tetapi mereka menyembah Tuhan dan mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu bukan sesuatu yang gampang. Apalagi kalau kita membaca bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Karena semua orang mengenal mereka ini murid Yesus. Tidak mudah untuk senantiasa ada di bait Allah dan memuliakan Allah seperti janji Tuhan, perintah Tuhan. Tapi mereka melakukannya. Mereka tetap taat. Karena itu perintah terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana ketaatan kita? Setiap kali kalau kita ngomong taat, saya selalu ingat ini. Bola balik itu kata dia pembaca tetap sama. Taat. 2 huruf T dan A. Tapi didobel. Saya itu bolak dari belakang ke depan ke belakang. Bacanya tetap sama. Taat. Dan kalau kita baca di dalam Efesus. Kita baca di dalam Filipi. Dikatakan bahwa Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan menjadi sesuatu yang penting buat kita pada saat kita memperingati kenaikan Yesus. 3 hal ini yang saya titip bagi kita semua pada pagi hari ini. Marilah kita terus menyembah Tuhan. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita datang menyembah Tuhan. Menyembah Dia dalam kemuliaannya, dalam kekaguman yang penuh akan Dia. Mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa kukatakan kepadamu sekali lagi, bersukacitalah. Dan yang terakhir, mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat menanti janji-janji kebenaran firman-Nya. Orang yang taat dia akan menerima janji itu. Para murid ketika mereka taat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kembali ke Yerusalem, memuji memuliakan Tuhan, mereka juga yang menerima Roh Kudus itu dalam hidup mereka. Orang yang taat, dia akan menerima janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saya ajak tim altar untuk ke depan. Terima kasih Tuhan.